Oke, karena sebelumnya sudah pernah tes lisan, jadi langsung aja ya Kak untuk soal pertama. Oke, Jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X display yang dipajang sudah discontinue. langsung jawab aja kan ini Kak. Ya, langsung jawab aja Kak. Oke, bagaimana caranya X display ya? Yang pertama, konfirmasi ke MP-nya apabila memang unit display-nya itu stoknya sudah nggak ada, berarti ditanyain aja ke MP-nya, dicek juga kelengkapan unit demonya sudah ada kotaknya atau belum. Apabila memang sudah lengkap semua, itu biasanya dikirim ke gudang demo Banjar. Apabila kelengkapannya belum lengkap, bisa infokan dulu ke MP masing-masing untuk memintakan kelengkapannya seperti misalnya kabel atau kotak. Nah, apabila unitnya memang sudah lengkap, itu biasanya masuk IPR request harian ke gudang Banjar. Oke, berarti cek kelengkapan fisik, terus konfirmasi ke MP ya Kak? Betul. Oke, ada lagi Kak? Apabila bisa dijual di toko, tanyakan juga. Jadi kalau bisa jual in-store langsung, tanya harga demonya berapa. Kayak gitu sih. Itu aja. Oke, lanjut soal kedua. Apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Nah, yang pertama itu harus konfirmasinya ke accounting. Benar nggak ini stoknya plus minus atau plus doang? Jadi nanti dicarikan barang plus minusnya kalau memang plus minus. Tapi kalau jadi barang plus doang, itu pasti nanti konfirmasi ke KBIT atau lewat accounting menyampaikan biar barangnya itu di GIGR. Sehingga stok yang tadinya tidak ada itu bisa jadi ada lagi di sistem. Seperti itu. Oke, itu aja ya Kak. Ya, konfirmasi ke MP pastinya penting sih. Pertanyaan barang. Oke, lanjut soal ketiga. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP, namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Yang pertama, kita itu harus ngecek usernya dulu. Apabila memang usernya tidak ada respon, apalagi selama 3 hari, itu kita chat baik-baik dulu, kita jelaskan. Apalagi ini kasusnya nggak ada DP ya Kak, usernya? Ya, nggak ada DP Kak. Iya, nggak ada DP kan? Iya Kak. Berarti chat dulu usernya baik-baik. Sebenarnya pas saat skip barang pun usernya harus kita kasih tahu bahwa batas skip barang itu hanya 3 hari. Kalau memang DP, kita kasih tahu juga untuk pick up-nya kapan, karena kita nggak bisa nge-hold barang lama-lama. Nah, apabila nggak ada DP, batasnya berarti 3 hari aja. Ini juga nggak ada DP, jadi chat aja baik-baik kalau unitnya mau kita jual dulu. Oke, kalau misal usernya saat dihubungi ngasih kepastian gimana Kak? Kalau misalnya menghubungi dan kasih kepastian, untuk user yang mau barang sudah di-keep nih, kita carikan barang penggantinya lagi dengan cara suruh user yang mau ini nge-keep barang juga dengan user sama yang belum DP. Nah, yang belum DP ini kita mintain DP-nya untuk bisa dikasih biar ada kepastiannya gitu. Jadi yang satunya yang belum DP kita mintain DP, yang satu ini sudah mau transaksi kita suruh DP dulu buat diambilkan barang lagi gitu. Oke, lanjut soal keempat. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang.
Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Eh, ini maksudnya lecet dalam artian lecet unitnya baret gitu, Kak? Iya Kak, lecet unitnya. Nah, yang pertama itu pasti kita konfirmasi ke promotor sama promotor dulu deh, kenapa kita tanyain kenapa bisa lecet barang demo itu. Nah, yang kedua konfirmasi ke MP-nya. Apabila memang dari MP infokan demo itu masih ada garansinya, jadi bisa kita servis ke service centernya. Cuman kalau untuk dari garansinya sendiri sudah nggak ada, jadi ya kita minta pertanggungjawaban aja kepada promotor yang ngelecetin barang itu. Oke, Gitu itu aja aja. ya Kak. Iya. Oke, lanjut soal terakhir. Didi ingin membeli handphone. Namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Yang pertama pasti kita minta nomor handphonenya dulu. Terus konfirmasi untuk pembayaran DP-nya via apa. Apabila sudah kita terima uangnya, terus dibuat ARDP. Nah, dibuat ARDP itu kita isi semua tipe HP yang dimaunya sama DP-nya berapa. Nah, itu untuk memudahkan juga untuk besoknya apabila sudah DP, pas ngambil barangnya, jadi bisa kita tarik ARDP. Karena kalau belum ada DP-nya juga dan belum dilunaskan, kita bakalan susah narik ARDP-nya. Jadi untuk itu konfirmasi aja ke tim finance kalau memang si Didi ini sudah ada nge-DP untuk pengambilan handphone di esok hari. Jadi buat ARDP. Oke, berarti bikin ARDP ya Kak? Iya. Itu aja Kak? Untuk itu iya aja sih, iya sih Kak. Jadi konfirmasi juga ke si Didi juga apabila memang mau ngambil stoknya, jadi sisa datang ke toko aja karena sudah gitu. Infokan user itu. Oke, Gitu aja. untuk tesnya sudah selesai, tapi ada beberapa jawaban yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama, jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X display yang dipajang sudah discontinue. Untuk pertama itu identifikasi produk dulu, yaitu periksa X display tersebut mulai dari tipe, IMEI, dan box handphone tersebut, dan pastikan X display tersebut masuk ke dalam sistem. Dan kedua, pemeriksaan kondisi produk. Periksa kondisi X display tersebut, apakah kondisinya masih layak atau ada kerusakan. Jika ada kerusakan, bisa lapor ke MP untuk tindakan berikutnya. Terus untuk soal kedua, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Pertama, lakukan pengecekan di sistem SAP di Inventory Audit Report untuk memastikan apakah barang tersebut sudah diinput atau belum. Setelah itu, koordinasi ke MP terkait, apakah unitnya itu merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Baru setelah itu, konfirmasi ke akunting untuk tindakan selanjutnya. Terus untuk soal ketiga, apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun telepon. Apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Lanjut soal keempat, demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Pertama, memastikan adanya tanda terima barang antar gudang dan promotor. Kedua, melakukan cross-check unit tersebut bersama-sama. Ketiga, tanyakan kepada promotor tersebut alasan kerusakannya karena apa. Keempat, konfirmasi ke SM untuk tindakan selanjutnya.
Terus untuk soal terakhir, Didi ingin membeli handphone. Namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan men-DP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Pertama tadi benar aja dibikinkan ARDP, tapi ketinggalan yaitu memisahkan barang DP tersebut ke gudang KIP, Kak. Oh iya. Oke, jadi untuk tesnya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Enggak ada, sudah cukup lengkap juga. Oke, Sudah cukup. tesnya sudah selesai ya, Kak. Makasih, Kak.